那我就告诉于你们有着不共戴天之称。记住，我叫暮云。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Supreme Emperor. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang memperlihatkan bos Qin-Chen yang melangkah maju berjalan dan ia malah melihat sebuah peti mati yang sangat megah. Selain itu, di saat yang sama Piao Xiao dan Lo Tian ternyata sudah menemukannya. Bahkan tak hanya mereka berdua guys, Xing Bei dan yang lainnya juga sudah ada di sana. Tapi lagi-lagi bos Muyun malah tak gentar sama sekali. Bahkan ia mengatakan jika mereka ingin membantainya maka maju saja ke depan. Ayo. Sontak mereka yang melihatnya langsung dibuat ketar-ketir. Apalagi ketika Bos Muyun menyentuh peti matinya, seketika petir pun menyambar dan Bos Muyun pun masih baik-baik saja. Yang ternyata Bos Muyun berniat menyerap energi dari peti tersebut. Di mana di alam bawah sadarnya Bos Muyun juga sudah berniat untuk melengkapi teknik dari 9 elemennya. Tak hanya itu, dengan 2 hartanya yaitu batu pengubah surgawi dan hati pohon transformasi kemarin, Bos Muyun juga berniat untuk menyempurnakannya. Sontak hal itu membuat Xing Bei pun sangatlah panik dan langsung mengajak semuanya untuk segera menghentikannya. Tapi sayangnya ketika mereka maju ke depan, seketika mereka pun langsung disambut oleh sambaran petir. Jelas Bos Muyun pun hanya mengatakan jika mereka ingin mendapatkan harta karun, maka mereka juga harus memiliki kekuatan yang layak. Yang tanpa diduga di saat itu jugalah Han Tianyu pun akhirnya muncul. Tentunya ia pun mengatakan kalau mereka memang tak memiliki kekuatan. Tapi berbeda dengan dirinya, bahkan ia langsung menghampiri Bos Muyun dan mengajaknya berduel secara langsung. Alhasil Bos Muyun yang melihatnya langsung mengatakan kalau ia hanya bisa mengandalkan 2 hartanya ini untuk menyatukan 9 elemennya. Dengan begitu ia tinggal 1 langkah lagi untuk menerobos ke ranah peri bulu. Bahkan setelah ia memadatkan tubuh emasnya nanti barulah ia bisa mengalahkannya. Yang pada akhirnya mau tak mau Bos Muyun pun mencoba meladeninya dulu. Di mana ia memanfaatkan petir-petir di sana sekaligus mengeluarkan esensi api merahnya. Yang tanpa diduga salah satu teknik dari api itu adalah sebuah ilusi di mana Tianyu terkena sebuah ilusi dan seolah-olah dia sedang melawan api merahnya secara langsung. Sedangkan untuk Bos Muyun karena musuhnya sudah terkena ilusi, ia memanfaatkan hal tersebut untuk menyerap petir di sana dengan pedang miliknya. Berbeda dengan Han Tian, awalnya ia tetap saja kesulitan dalam menghadapi ilusi tersebut. Tapi pada akhirnya ia pun tetap bisa keluar dari dalam sana. Namun sayangnya ketika ia berhasil keluar, Bos Muyun dengan pedang petirnya langsung memberikan serangan lagi. Tapi lagi-lagi sebagai tuan muda dari istana Jiuhuan, Han Tian membuktikan kekuatannya dan berhasil memasang pertahanan esnya. Ia bahkan untuk yang kali ini ia benar-benar sangatlah marah dan langsung tarung serius dengan mengeluarkan formasi pedang esnya. Tentunya ia juga ingin memperlihatkan kepada mereka semua betapa kuatnya istana Jiuhuan dibandingkan 7 kekuatan utama di benua ini. Sedangkan untuk Bos Muyun ia tetap tak gentar sama sekali dan mencoba meladeni teknik tersebut. Sontak Piao Xiao yang melihatnya akhirnya menyadari kalau Bos Muyun ini sangatlah cerdas. Di mana ia sengaja mengalah di turnamen perebutan slot kemarin agar jumlah murid dari Gunung Pedang sedikit yang masuk ke gunung ini. Dengan begitu Bos Muyun bisa bertindak semaunya tanpa memikirkan para rekan-rekannya. Balik lagi ke pertarungan di sana, formasi pedang milik Han Tian pun sudah selesai dan langsung memberikan serangannya.
Tapi sayangnya Muyun tidaklah selemah itu di mana ia masih bisa membalikan teknik tersebut dan bahkan menghancurkannya. Jelas semua lagi-lagi dibuat kaget karena salah satu teknik terkuat dari Hantian berhasil dikalahkan oleh Bos Muyun yang notabene hanya berada di ranah 3 putaran. Sedangkan untuk Hantian ia benar-benar marah besar dan semakin berniat untuk membunuh Bos Muyun. Hantian yang sudah merasa muak kemudian mengeluarkan esnya lagi yang kali ini berupa cakar es. Tapi jelas Bos Muyun juga enggak mau kalah guys. Setelah niat pedang yang dikeluarkan, nampaknya kekuatan Bos Muyun masih belumlah cukup untuk mengalahkannya. Jadinya ia pun lalu menyerang Hantian menggunakan energi pedang yang digabungkan dengan badai petir. Sontak saja Hantian pun tahu betul serangan Bos Muyun tidaklah sederhana. Jadinya ia kembali mengeluarkan teknik pertahanan yang berupa perisai tubuh Gyokkaca. Dan benar saja kekuatan Hantian ini sangatlah luar biasa. Di balik dari serangannya yang mengerikan, pertahanan tubuhnya juga sudah luar biasa. Terbukti Bos Muyun saja yang terus menyerangnya ternyata sangat mudah untuk dia patahkan. Semua orang yang melihat pertempuran ini mereka menjadi sangatlah ketakutan. Di sana serangan Bos Muyun tidak sampai di situ, di mana ia kembali melanjutkannya dengan mengeluarkan kekuatan penyatuan 10.000 pedang. Yang jelas saja akan dilancarkan kepada Hantian. Seketika terciptalah proyeksi pedang raksasa yang siap untuk dihantamkan. Namun sayang lagi-lagi pertahanan Hantian ini sangatlah keras. Di mana bisa dilihat serangan pedang raksasa milik Bos Muyun ternyata mampu ia tahan dengan teknik esnya. Bahkan selain itu teknik tangan es milik Hantian bahkan mampu menghancurkan pedang milik Bos Muyun. Alhasil hal itu membuat Bos Muyun pun kewalahan hingga Hantian pun langsung mengatakan kalau Bos Muyun ini adalah sampah. Tapi jelas ini adalah Bos Muyun guys. Tentu saja serangan barusan bukanlah serangan terkuatnya. Karena serangan terkuatnya baru akan ia keluarkan. Langsung saja Bos Muyun pun mengeluarkan semua elemen yang sebelumnya telah ia dapatkan. Membuat Hantian pun menjadi penasaran mengenai kekuatan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Bos Muyun. Seketika Bos Muyun mulai menggabungkan semua elemennya untuk ia gunakan sebagai sebuah senjata mematikan. Jelas saja Hantian yang melihatnya menjadi ketakutan hingga ia pun perlahan mundur. Nyatanya ledakan dari elemen Bos Muyun tidak hanya dirasakan Hantian saja, melainkan semua orang yang menonton di sana juga ikut merasakan energi itu. Selain dari aura yang kuat, kali ini arena pertarungan juga telah diselimuti oleh awan hitam. Terlihat satu persatu serangan mulai dilancarkan sampai akhirnya serangan terus bertambah dan membuat Hantian pun musnah. Sebelum kematiannya Hantian merasa tak menyangka kalau dia yang merupakan praktisi kuat nyatanya harus dikalahkan oleh praktisi yang hanya di ranah 3 putaran. 球员加持我身。 Alhasil dengan begitu pertarungan pun usai dan membuat semua orang tak menyangka jikalau Hantian sebenarnya telah dikalahkan oleh Bos Muyun. Setelah pertarungan barusan, Bos Muyun juga merasakan serangan balik dari kekuatannya. Lotian menyarankan kepada Nona Xiao untuk melakukan serangan kepada Bos Muyun. Namun hal itu tidak terjadi guys, karena di sana muncullah praktisi kuat lainnya yang adalah Chen Ran. Selain dari dia, di sana juga muncul Xing Jihang yang juga datang ke sana. Namun kedatangannya menyarankan agar Chen Ran tidak melakukan pertarungan dengan Bos Muyun. Namun dia tidaklah menghiraukannya dan terus melaju menuju ke tempat Bos Muyun. Sontak saja kedatangan Chen Ran bertemu Muyun, jelas dia menginginkan hati pohon transformasi. Dia meminta agar Bos Muyun segera menyerahkannya, yang dimana jika Bos Muyun menyerahkannya maka dirinya pasti akan mengampuninya.
Jelas permintaan itu langsung ditolak Muyun, membuat Chenran menjadi murka dan ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya untuk membantai bos Muyun. Tapi sebelum itu Chenran kembali meminta agar bos Muyun bersikap cerdas untuk menyerahkan harta itu. Namun kembali bos Muyun tetap menolaknya, bahkan selain itu di sana ia juga memperkenalkan identitas aslinya yang bukanlah Yunmu, melainkan adalah Muyun. Yang jelas saja dia akan mengalahkan Chenran di tempat ini. Dan akhirnya karena situasi pun mulai memanas serta Chenran juga sudah murka, jadinya pertarungan pun waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.